Komisi Perlindungan Anak Indonesia, komisionernya Retno Listiarti, menerima informasi dari Joni Simanjuntak, anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP, terkait pencemaran batubara di Rusun Marunda yang berdampak pada kesehatan warga, terutama anak-anak. Mulai dari masalah pernafasan, gatal-gatal pada kulit, ruang bermain anak yang penuh batubara, dan lainnya. Nah, menindaklanjuti informasi dari anggota DPRD tersebut, Retno memutuskan untuk melakukan pengawasan pada pagi sampai siang hari di satuan pendidikan yang lokasinya terdekat dari aktivitas pengolahan gunungan batu bara, yaitu di sekolah satu atap yang terdiri dari SDN Marunda 05, SMPN 290, dan SLB Negeri 08 Jakarta Utara pada Kamis 10 Maret lalu. Dalam kesempatan tersebut, para guru dan kepala sekolah dari 3 satuan pendidikan tersebut mengaku bahwa abu batubara sangat mengganggu aktivitas di sekolah. Penjaga sekolah dan para petugas juga mengaku ketika udara panas, maka abu batubara terbawa angin dan mengotori semua ruang kelas dan benda-benda di dalamnya. Nah, pada Jumat malam lalu, warga Rusunawa Marunda Blok A10 KPAI bersama dengan Joni, anggota DPRD DKI Jakarta, menyampaikan kesaksiannya atas dampak pencemaran abu batubara. Nah, secara umum warga menyampaikan bahwa dampak pencemaran mulai dirasakan pada tahun 2018 hingga saat ini. Semakin hari, semakin memburuk terhadap kesehatan warga, termasuk anak-anak. Selain penyakit pernafasan yang kerap dialami warga, sekarang penyakit kulit yang membuat gatal di sekujur tubuh juga kerap dialami warga. Bahkan anak-anak kerap terbangun di malam hari karena rasa gatal yang menyerang di sekujur tubuh. Lalu, seperti apa sebenarnya dampak langsung yang dirasakan warga? Dan dari mana sebenarnya asal limbah batubara tersebut? Serta yang paling penting, siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Kita sudah bergabung bersama dengan anggota DPRD DKI Jakarta, Bang Joni Simanjuntak, serta dari Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP Marunda, Kapten Isa Amsyari. Selamat pagi Bang Joni, selamat pagi Kapten Isa. Selamat pagi. Oh, kita bergabung dengan Bang Joni dulu. Sehat Bang Joni? Sehat. Sehat. Bang Joni, ini sudah ke lapangan langsung melihat kondisinya selain terganggu oleh pencemaran lingkungan tadi. Apa fakta-fakta lain yang ditemukan di lapangan Bang Joni? Ya, yang bisa kita lihat memang adalah debu batubara ya, yang diproduksi oleh PT KCN dan mereka. Nah, ini disampaikan kepada saya bahwa sudah sejak 2014. Sebelum disampaikan kepada saya, mereka sudah mengajukan pengaduan kemana-mana. Sudah kepada lurah, sudah kepada wali kota, sudah kepada dinas lingkungan hidup, ya bahkan kepada pihak pelabuhan. Tetapi ada semacam boleh kita katakan kalau dari pihak Pemprov, saya melihat memang ada unsur kesengajaan untuk tidak memang menindaklanjuti ini. Kenapa? Patut diduga menurut masyarakat adalah karena memang ini menyangkut sebuah perusahaan besar, ya mereka tidak mampu mengatasinya. Nah, padahal menurut saya warga Marunda adalah warga DKI Jakarta. Pemprov DKI Jakarta wajib melindungi mereka sebagai warga negara. Karena mereka juga kan sudah memberikan kewajiban mereka, salah satunya adalah membayar pajak. Di sinilah memang sebenarnya ada semacam rasa kepekaan dari Pemprov DKI Jakarta warganya yang memang secara kehidupan ekonomi juga memang terbatas, tapi mereka juga masih menghadapi akibat dari kesemena-menaan dari sebuah perusahaan besar, juga dari unsur pemerintah, membiarkan rakyatnya misalnya menderita seperti itu. Saya sudah melihat sendiri, Mbak, ada anak-anak matanya sekornya yang sudah rusak, ada yang memang mereka gatal-gatal, bahkan pihak RW-nya aja, RW 10 itu Pak Nasrullah Dompa saya tangannya gatal-gatal. Nah, bahkan juga sampai di sekolah. Ini sudah melalui penglihatan sendiri oleh Komisioner KPAI Ibu Retno Listiarti ke sekolah-sekolah SDN di sekitar Marunda tersebut. Debunya sudah sangat mengganggu. Bahkan sampai ke rumah-rumah ibadah, katakanlah masjid, sebentar saja sudah terjadi penebalan di lantai. Nah, oleh karena itu sebenarnya ini adalah sebuah
cara negara yang terlalu meremehkan warganya, cara perusahaan yang memang tidak punya tanggung jawab sosial ya. Jadi tanggung jawab sosial perusahaan itu bukan hanya CSR ya, tetapi juga bagaimana dampak dari perusahaannya itu jangan sampai mengganggu kepada masyarakat. Ada ketergangguan, ada kepanikan, ada juga bahkan sampai ada di sebahagian warga itu sudah mulai sudah pesimis, skeptis, bahkan sudah apatis. Ini bahwa ini udahlah ngapain sih lagi kita. Kalaupun datang anggota DPRD, kalaupun datang anggota KPAI, paling persoalannya begitu-begitu saja. Jauh sebelum ini udah berapa kali pertemuan-pertemuan, tapi tidak ada tindak lanjut. Nah oleh karena itu bagi saya sebagai anggota DPRD, saya merasa tertantang juga Mbak. Ya, jangan karena memang Ahok besar terlalu mendiskreditkan ataupun meremehkan bahkan meminggirkan orang-orang kecil. Bagi saya ini sebuah pertaruhan sebagai wakil rakyat untuk menyuarakan ini. Pemprov DKI Jakarta harus turun tangan. Bahkan boleh saya bukan lagi selevel kepala dinas ini. Kok gubernur harus turun tangan? Dinas saja nggak mampu. Takut. Wali kota juga nggak bisa. Kenapa saya katakan takut? Ya tidak ada tindak lanjut. Hanya berputar-putar di sekitar cara kerja birokratis yang terlalu normatif, bahkan terlalu tidak ada out of the box-nya gitu loh. Tidak ada sebuah terobosan langkah yang dilakukan oleh sebuah pemerintah ketika masyarakatnya masih lihat AMDAL, masih lihat ini, Pak, kami akan tindak dalam minggu ini, bahkan terakhir nih, udah dikatakan oleh dinas lingkungan hidup, kami akan menindak. Kita tunggu aja. Oke, Bang Joni, artinya masyarakat sudah berupaya berbagai cara gitu ya, Bang Joni, tapi ternyata tindak lanjutnya masih belum ada. Kita coba bertanya dengan pihak dari Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Marunda, ada Kapten Isyam Sari, kita sudah tersambung. Kapten, ini katanya sejak beberapa tahun yang lalu sudah ada pencemaran udara ini sebenarnya, Kapten. Apakah ini tidak masuk ke pengawasan dari KSOP sendiri, Kapten Isya? Ya, terima kasih NJ Radio. Selamat pagi dulu semuanya. Pak Joni Simanjuntak, selamat pagi. Sehat-sehat semua. Jadi bisa saya sampaikan bahwa masalah debu batu bara ini sudah ada sejak lama. Ya. Jadi yang beroperasi di sini dari tahun 2002-2003 itu, maksudnya ya, itu adalah Jayanti dulunya, artinya sekarang namanya Wali Marunda Terminal. Lalu debu batu bara ini juga tidak setiap hari atau setiap bulan mencemari, melainkan saat-saat angin barat daya, itu akhir-akhir tahun sampai dengan awal bulan. Namun demikian upaya-upaya dari para pengusaha yang melakukan bongkar muat batu bara itu tidak dilakukan. Antaranya pada saat bongkar muat batu bara itu disiram sehingga debu tidak berterbangan. Lalu mereka pasang jaring. Dan sekarang PT KCN yang beroperasi mulai 2016 itu sudah menanam pohon ya, untuk mengurangi debu tersebut. Itu dari sisi upaya-upaya perusahaan itu untuk menghalangi debu itu ke arah warga. Dan warga ini ada ring 1, ring 2, ring 3 bahkan. Nah, yang jaraknya terdekat itu kita sebut warga ring 1. Ya, kita juga sudah mengunjungi warga ring 1. Mereka bilang ya kita sudah biasa Pak dengan debu, kita juga dapat manfaatnya, bisa kerja, dapat santunan. Nah warga yang ini, yang sekarang demo ini atau memang mengeluhkan batu bara ini, yang mana nih warganya, perlu kita identifikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada memang pencemaran, itu harus dibuktikan dengan data otentik dan pernyataan-pernyataan dari instansi terkait atau yang memang membidangi. Dalam hal ini untuk pencemaran ada di lingkungan hidup. Nah, sehingga bisa ketahuan dari pengukuran kualitas udara. Nah, di kami tidak ada itu. Itu
Kami minta data-data itu, kalau memang dia pencemaran udara harus ada state yang resmi. Lalu untuk perizinan, kami itu dari Kementerian Perhubungan itu memberikan izin garda terakhir. Maksudnya apa? Tidak akan kami berikan operasional para pengusaha untuk bongkar debu batu bara ini, atau bongkar batu bara ini, ya, dengan tongkang itu, kalau mereka belum memiliki perizinan dari Pemda setempat, yaitu sampai dengan lingkungan hidup, AMDAL-nya, UKL, ya. Nah, setelah itu semua ada, baru kita bisa memberikan izin operasi dan pengawasan bongkar muat. Jadi KSOP Selat Marunda itu tugasnya adalah pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, kepelabuhanan, serta environment, yaitu lingkungan airnya, ya, lingkungan maritimnya. Itu yang kami sebagai tugasnya. Ya. Jadi kalau misalnya ada debu batubara ini, ya kami mohon nanti bantuan dari LH. Kita bekerja sama, mana yang memang mereka tidak memenuhi persyaratannya, maka pending aja dari LH bahwa perusahaan ini tidak bisa beroperasi, maka otomatis kami tidak akan memberikan izin operasi dan pengawasan bongkar muatnya. Begitu. Oke, baik Kapten Isa, tapi juga membutuhkan tadi ya pernyataan dari instansi terkait dengan dampaknya itu sebenarnya seperti apa. Bang Joni, tadi disampaikan warga mana yang sebenarnya terdampak gitu tadi katanya, karena perusahaan juga sudah menyiram agar debunya tidak berterbangan gitu Bang Joni. Apakah ini juga ada temuan-temuan di lapangan seperti yang disampaikan Kapten Isa tadi, Bang? Baik, terima kasih. Saya pikir pola ketika pelabuhan, apa yang disampaikan oleh yang terhormat tadi Pak Isa adalah pola penyikapan yang sebenarnya kura-kura dalam perahu tapi pura-pura tidak tahu. 4 tahun waktu dan sudah kasat mata gitu loh. Ada debunya, ada tebalan dari debu batu bara itu. Kenapa pernyataan Pak Isa masih pendekatan-pendekatan yang terlalu normatif, bahkan masih melakukan jawaban-jawaban yang berputar-putar gitu loh. Warga sudah menghadapi. Kalau misalnya pihak pelabuhan mau datang aja ke tempat itu. Datang ke SDN yang dikunjungi oleh pihak KPI, betul sudah ada debu-debunya. Datang aja ke musola atau ke masjid, sudah ada debu-debu. Datang aja ke rumah-rumah warga yang ada di Rusun Marunda, sudah seperti itu gitu loh. Nah, saya pikir kita tidak boleh lagi lah berkutat dalam pola penyikapan yang seperti itu. Saya lebih suka penyulukan contoh kan sudah ditunjukkan oleh Pak Presiden kita ketika dia menjadi gubernur, menyikapi satu persoalan dengan cara out of the box. Ada terobosan yang dibutuhkan warga sekarang ini adalah jangan lagi ada debu berterbangan ke tempat mereka. Jangankan 1 bulan seperti kata Pak Isa tadi, jangankan misalnya sewaktu-waktu, 1 menit pun akibat dari sebuah dunia usaha, jangan sampai menimbulkan kemudaratan bagi warga. Kan itu. Jadi nggak usah kita berpikir bahwa ini berapa bulan, ini bulan ini, sekali tembus. 1 menit juga pun jangan sampai ada menghadapi seperti itu. Saya melihat seperti itu. Oleh karena itu, saran saya kepada pihak pelabuhan langsung melakukan misalnya upaya apa caranya supaya jangan debu itu nempel lagi gitu loh. Supaya jangan debu itu berterbangan ke sekolah-sekolah, supaya debu itu jangan berterbangan ke lingkungan penduduk. Itu saja sebenarnya. Kalau itu bisa diatasi kan udah lumayan. Persoalan penindakan, persoalan melanggar AMDAL itu belakangan dulu. Karena debu itu sudah kasat mata begitu loh. Bang, ini pandangan saya. Bang Joni, lalu apa sebenarnya jangka pendek deh kita bicara, karena tadi Bang Joni sebut AMDAL, nanti deh belakangan ini masyarakat yang terdampak dulu. Apa jangka pendek yang bisa kita lakukan sekarang Bang Joni? Jangan begini debu ada pada warga lagi terbangan, itu aja dulu. Kalau nanti misalnya melanggar aturan, melanggar AMDAL, nanti kita lakukan tindakan. Itu dulu. Oke, Pak. Mau misalnya ketik menurun atau apa, bagaimana itu supaya tidak ada gitu loh. Itu aja.
pasti dibutuhkan kerjasama semua pihak. Coba kita andaikan begini, Oke. seandainya ini di lingkungan pemukiman kelas orang masyarakat kelas atas, katakanlah di Menteng, nggak akan bisa itu. Tapi ini kan karena orang-orang kecil gitu loh. Kita melakukan pembiaran terhadap pendiri mereka. Bahkan mereka itu seperti Bu Sadir berteriak Baik. tanpa dengar gitu. Kesehatan warga tentu menjadi yang utama gitu ya. Tapi Pak Isa sejauh ini tentu kita membutuhkan kerjasama dari KSOP juga untuk mendukung agar ini segera selesai. Sejauh ini apakah KSOP cukup sering untuk melakukan pengawasan terhadap UKL-UPL yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang bongkar muat di KSOP begitu, Pak Isya? Seberapa sering sebenarnya pengawasan dilakukan, Pak? Jadi yang sudah saya lakukan adalah memanggil mereka semua, lalu meminta dokumennya, UKL-UKL, dan semua kewajiban-kewajibannya. Nah, saat ini mereka sudah mengumpulkan, Pak, kami sudah melaporkan, Pak, ke setiap 6 bulan, 1 semester kepada LH. Nah, ini buktinya. Nah, saya ini kan based on dokumen. Ketika dokumen-dokumen mereka valid, dan mereka juga mengatakan bahwa upaya-upaya ada penyiraman, ada penanaman pohon, ada pemasangan jaring. Nah, itu kan domain saya di situ, gitu loh. Lalu debu batu bara ini bukan kali ini aja dia terjadi, sudah sejak lama, kan gitu. Ini ramainya saat ini nih, sudah sejak lama. Ya, bukan baru sekarang terus banyak sekali, enggak. Dan mereka tentu sudah mengantisipasi sebelumnya. Oleh sebab itu kan saya butuh data yang tadi katanya sakit, ada penyakit ispa, bahkan sampai buta. Ya nggak apa-apa disampaikan data itu sehingga kita semua bisa menyaksikan dengan data otentik, valid. Bukan saya itu pura-pura untuk ini. Kami juga sama. Nah, sekarang kan jangankan warga yang sana, kami ini yang dekat sudah pastilah kami terdampak. Masa iya debu bara itu melompat sana, nggak mungkin kami yang dekat. Bahkan para warga di sekitar yang kerja, buruhnya itu juga sangat dekat sekali gitu. Kalau memang dia sakit, ispa, buta, dia duluan nih, kami duluan yang di dalam pelabuhan. Jadi kami ini bukan di luar pelabuhan. Kami hari-hari dekat, sangat dekat, bergumul dengan batu bara itu. Nah, oleh sebab itu, penyebaran bara itu kan harus dihitung, harus dinilai berapa jaraknya, kan gitu. Yang mana memang yang dia mencemari, kan butuh data. Kami tidak punya data itu. Nah, makanya itu ada di LH. Oleh sebab itu, kalau memang bagaimana caranya debu itu di stop, ya ayo kita dulu bersama. Kalau memang LH itu mengatakan ini pencemaran, sudah di atas toleransi, ya cabut amdalnya atau UKL-UKL-nya. Saya juga nggak akan memberikan izin, gitu loh, maksud saya. Jadi saya berkata, bukan hanya katanya atau bahkan secara kasat mata, harus dibuktikan dengan data otentik dari dinas kesehatan misalnya. Bisa nggak saya potong? Oh, silakan Pak Joni. Maksud saya begini, ini bukan katanya Pak. Bapak datang dong ke sana. Lihat debunya. Debu itu dari mana? Warnanya hitam. Itu maksud saya gitu loh. Pernyataan Bapak ini seolah-olah Bapak ini tidak ada tanggung jawab gitu loh dari pelabuhan kita untuk mengatasi ini. Baik. Debu itu sudah nempel. Oke. Sekolah sudah ada. Tentu, ya. Di sekolah sudah ada. Jadi kita jangan lagi mengatakan bahwa itu hanya katanya gitu loh. Itu saja. Kita bicara fakta bahwa memang ada debu yang masuk ke sekolah, masuk ke rumah warga, tapi tentu butuh penelitian lebih lanjut, termasuk dengan dampaknya secara konkret, secara nyata begitu, dibutuhkan kerjasama dan juga duduk bersama. Tapi sebelumnya Pak Isa, apakah pernah bertemu dengan warga, berbincang dengan warga, atau mengadukan terkait dengan debu ini ke pihak dinas pemerintah provinsi sebelumnya Pak Isa? Jadi saya warga tempat, sebetulnya wilayah kerja saya kan di pelabuhan. Warga ini urusannya adalah Pemda tempat, ya. Sebenarnya jalurnya seperti itu. Kalau saya melangkah kepada warga, artinya itu adalah satu bentuk inisiatif saya, kedekatan kepada warga. Ya, jadi saya itu mengamankan pelabuhan aja. Kan saya udah bilang tadi itu fungsi saya.
pengawasan, keselamatan, dan keamanan pelayaran, dan kepelabuhanan. Jadi ketika kapal itu masuk, keluar, saya harus fasilitasi, saya awasi, bongkar muat, saya awasi. Nah, untuk dampaknya itu, saya mungkin menjelaskan Pak Joni sebenarnya itu bukan saya bilang katanya itu hanya, maksud saya, oke, fakta seperti itu, ada informasi berarti katanya, artinya katanya itu ada informasi. Lalu mohon saya dilengkapi dengan data. Nah, pertanyaan Mbak tadi, apakah saya sudah keluarga? Saya sudah duduk dengan warga dari satu yang di Pitung, di rumah Pitung, yang memang terdampak ini loh Pak, kami punya bukti ada debu, betul, oke, kami terima, artinya kami melihat langsung. Tapi Pak, kami sudah biasa Pak bertahun-tahun, kami nggak ada di sini yang sakit ispa, yang mau gimana lagi Pak, namanya kami berdekatan dengan industri atau pelabuhan batubara, itu satu. Yang kedua, kami juga selama ini bekerja Pak di situ. Jadi kalau misalnya di rumah kami ada debu, pada saat kami bekerja di pelabuhan, kami itu langsung bergumul dengan batu bara. Nah, kami butuh itu. Karena untuk ekonomi tadi, ekonomi rakyat juga. Lalu CSR juga kami diberi Pak, kaum duafa. Kami juga berikan CSR-nya. Lalu kemarin saya ke sana memberikan bantuan sembako dari PT KCN. Itu bisa lihat dari Detik ya. Media mainstream lah. Lalu saya bilang, CSR itu bentuknya bukan hanya uang, tetapi program. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak dari batubara itu adalah kesehatan, maka saya berkoordinasi dengan semua stakeholder, pengusaha yang ada di Pelabuhan Marga untuk membuat klinik. Sehingga kita bisa tahu betul, utamanya memang buat pengobatan gratis para warga. Itu saya mendorong para pengusaha itu agar tadi membuat klinik ambulan. Baik. Gitu. Nah, itu upaya-upaya gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Isya atas penjelasannya, dan juga Bang Joni, tentu yang menjadi garis besar di sini adalah tindakan cepat dari semua pihak untuk segera mengatasi permasalahan ini. Begitu ya Bang Joni dan juga Pak Isa, karena kesehatan warga adalah menjadi hal yang utama. Terima kasih banyak Bang Joni atas penjelasannya, dan juga Pak Isa, sehat selalu. Mbak, halo. Iya, singkat saja Bang Joni, silakan. Yang paling penting itu ini aja deh. Bagaimana debu itu tidak lagi berterbangan sampai mengganggu kepada masyarakat. Itu saja dulu. Nanti persoalan buktinya amdalnya, karena itu sudah kasat mata. Makanya walaupun misalnya pihak pelabuhan tidak domainnya langsung kepada masyarakat, tapi membina misalnya seperti PT KCN atau perusahaan di lingkungan pelabuhan itu. Itu saja. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih. Terima kasih Bang Joni, terima kasih Kepala KSOP Marunda, Kapten Isa Amsyari.